Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas kehadirat Allah juga yang senantiasa memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita, yaitu berupa kesehatan, nikmat umur. Maka dari itulah hendaklah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salat beriringkan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas an Abi Abbas Abdullah bin Abbas qal kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li ya gulam inni uallimuka bi kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidu tujahaka idza ista'anta fasta'in billah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abbas bin Abdullah bin Abbas yang mengatakan, ketika aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia mengatakan kepadaku, ya gulam, katanya, wahai anak muda, inni uallimuka bi kalimatin, sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Rasulullah mengatakan, ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Rasulullah mengajarkan beberapa kalimat, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya ialah di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dikatakan bahwasanya jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yaitu kita menjaga hak-hak Allah, kita menjaga batasan-batasan Allah, kita menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita dari menjaga hak-hak Allah ialah kita menjaga salat kita. Itu hak hamba kepada Rabb-Nya. Kita jaga salat kita agar tetap selalu istiqamah 5 waktu. Kemudian kita menjaga kepala kita dari hal-hal yang haram. Contohnya kita menjaga mata kita, penglihatan kita dari yang haram, menjaga pendengaran kita dari yang haram. Kemudian juga menjaga perut kita, yaitu kita menjaga apa yang kita konsumsi. Maka dari itu kita harus menjaganya. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ketika kita menjaga hak Allah, Allah akan menjaga kita di dunia. Kita, keluarga kita dijaga, badan kita dijaga, keturunan kita dijaga. Kemudian kita akan dijaga dari gangguan-gangguan jahat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihfazillah tajidu tujahaka, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di setiap keadaan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ialah ketika kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah akan memberi pertolongan kepada kita, memberi perlindungan kita, menjaga kita. Maka dari itu inilah dikatakan ketika kita menjaga hak-hak Allah, kita akan mendapatinya di setiap keadaan. Dialah tempat kita meminta. Ketika kita menjaganya, niscaya Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak disenangi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah,
jika kalian hendak meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan terjadinya kesyirikan. Nah, maka dari itu hendaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu memohon pertolongan, meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilanda musibah ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengadahkan tangan kita ke atas langit. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, minta solusi bagaimana, atau kita meminta supaya musibah kita dihilangkan, disudahkan. Maka dari itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini senada dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Di dalam salat kita mengatakan kita hanya menyembah Allah, kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Tetapi banyak di antara kita, banyak di masyarakat kita, ketika mereka tertimpa musibah, tertimpa penyakit, mereka meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Inilah, maka itu ini sangat penting. Makanya itu Nabi SAW mewasiatkan ini kepada Abdullah bin Abbas, yaitu jagalah Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Apabila kita meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kita meminta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, apapun musibah yang tertimpa kepada kita, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai hambanya hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah yang tertimpa kepada kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat, yaitu hendaklah kita amalkan apa-apa yang diwasiatkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas tadi, yaitu jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di setiap keadaan. Yang ketiga, apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.